Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari. Kemuliaan Islam dicari, bekerja digawari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri. Hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah dari Putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasiah dari Putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Seluruh dunia bersatu di dalam nasiah dari Putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia bersatu di dalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi. Tidak ada dilakukan, itu semua adalah atas izin dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sedikit membahas, dan kami pribadi bersyukur kepada dan berterima kasih kepada panitia karena diizinkan untuk datang kembali. Karena apa? Karena pada terakhir kali saya datang ke daerah Jatirejo ini dulu sempat menjanjikan bahwasanya akan melanjutkan pembahasan. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya pernah membahas tentang dua surat yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, yaitu yang kita kenal dengan Muawwidhatayn. Mungkin masih ingat. Terakhir kami masih baru menyelesaikan surat Al-Falaq-nya. Sebelum penutupan terakhir dulu, saya sempat berjanji bahwa insya Allah pada kesempatan kita lanjutkan di pasangannya surat Al-Falaq, yaitu adalah surat apa? An-Nas. Jadi Allah itu menurunkan surat itu secara popelan itu berpasangan. Jadi bukan Bapak dan Ibu yang punya pasangan, surat-surat itu pun punya pasangan. Kalau surat Al-Falaq itu pasangannya An-Nas. Kemudian kalau surat Al-Ikhlas, apakah ada pasangannya? Ada. Al-Ikhlas itu pasangannya adalah surat Al-Kafirun. Karena beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya Al-Kafirun itu juga artinya adalah surat Al-Ikhlas.
sudah membahas tentang surat Al-Falaq. Sekarang surat An-Nas ini itu kalau Bapak Ibu perhatikan, ini merupakan hal kebalikan dari surat Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq dulu kita memuji Allah itu hanya sekali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Mujinya sekali, mintanya banyak. Nah, mintanya berapa? 4. Kalau di surat Al-Falaq, mujinya sekali, mintanya banyak. Kalau pakai logika kita manusia, biasanya orang itu kalau mau minta banyak, mujinya juga harus banyak. Tapi di surat Al-Falaq tidak. Allah memerintahkan memujinya itu sekali, mintanya 4. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi ketika di surat An-Nas kita muji Allah berapa kali? 3 kali. Hafal di surat An-Nas? Saya khawatir nggak hafal ini. Ustaz Imran hafal semua ini, insyaallah ini. Kalau nggak hafal Ustaz Imran saya kerja nanti. Karena di situ tertulis ya, yang bertanggung jawab sebagai aslinya adalah Ustaz Imran ya. Jadi surat An-Nas itu terdiri dari 6. Kita memuji Allah itu 3 kali, tapi mintanya berapa? Sekali. Ini surat An-Nas. Kita memuji yang Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas 3 kali. Mintanya apa? Min syarril waswasil khannas. Sekali. Ayat 4, ayat 5 sama 6 itu merupakan penjelasan dari ayat yang keempat. Kenapa Allah membuat seperti itu? Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Allah kalau memerintahkan atau membuat surat itu tidak sembarangan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, surat Al-Falaq itu meminta pertolongannya itu adalah perlindungan dari hal-hal yang berada di luar diri kita. Surat Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun dari ciptaannya Allah. Apakah ada dalam diri kita? Ada di luar. Dari kejahatan malam ada di luar. Dari kejahatan penyihir wanita yang meniupkan sihirnya ada di luar diri kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasad pun ada di luar diri kita. Tapi kalau An-Nas itu dari mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki di dalam diri manusia. Ada di mana? Di dalam diri kita. Kalau cari salep dioles, yes. Bagi yang punya gorengan, dioles, bisulan dioles, selesai. Tapi kalau penyakit dalam, jantung, paru-paru, berat. Makanya surat An-Nas ini para ulama mengatakan, kenapa kita memuji Allah itu banyak tapi mintanya cuma satu? Salah satu alasannya ini. Alasan yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan surat Al-Falaq itu, kita minta perlindungan dari Allah itu dari semua yang bersifat duniawi. Min syarri ma khalaq, dunia, malam dunia, penyihir wanita di dunia kok. Kemudian yang terakhir orang hasad pun di dunia. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau dalam hal surat An-Nas itu berat Bapak Ibu, yang kita minta perlindungan itu adalah yang ada hubungannya dengan din kita, yang ada hubungannya dengan agama kita, yang ada hubungannya dengan akhirat kita. Kenapa seperti itu? Yang menggoda kita, siapa yang menggoda kita? Rata-rata kita akan berpikir bahwasanya setan, ya. Setan itu kalau perkara dunia kita, setan itu dia tidak ada urusan, terserah kamu, dunia urusan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, takarub dengan Allah, setan baru
tidak suka. Makanya setan itu menggoda kita agar jauh dari Allah. Urusan dunia itu biasa bagi setan. Saya tidak peduli dengan urusan duniamu. Tapi ketika seorang hamba sudah mulai sujud, takut, tunduk kepada Tuhannya, ini yang membuat saya khawatir. Itu katanya setan. Jadi yang namanya Anas ini meskipun mintanya cuma satu, tapi urusannya bukan urusan dunia, urusan akhirat. Makanya kita diminta berlindung untuk dengan 3 namanya Allah. Ini di antara alasan para ulama mengatakan bahwa kenapa kalau kita diminta berlindung dari satu hal ini sampai menyebut nama Allah 3 kali, karena memang berat. Kalau sudah menyangkut dengan akhirat itu berat. Dan yang terakhir, alasannya yang ketiga itu adalah kalau surat Al-Falaq kita berlindung memohon perlindungan kepada Allah itu dari hal-hal yang ada di luar kuasa kita. Maksudnya di luar kuasa itu adalah yang melakukan adalah selain dari pribadi kita sendiri. Jadi tidak ada urusannya dengan kita. Kita hanya sebagai korban. Tapi kalau dalam surat An-Nas itu justru kita nanti yang akan menjadi pelakunya. Kalau kita ikut yang namanya waswasil khannas, kita sebagai pelakunya. Kalau kita sebagai korbannya mungkin cukup selesai di dunia. Tapi kalau sebagai pelakunya tidak cukup di dunia toh, nanti di akhirat juga akan ada balasannya. Makanya ketika kita bicarakan surat An-Nas ini, kita berlindung pada Allah dari 3 namanya. Tapi kita meminta hanya satu hal, karena memang satu hal ini hal yang sangat urgent bagi kita, hal yang sangat penting bagi kita untuk kita jaga. Baik, kita akan masuk di ayat 1, 2, dan 3. Allah mengatakan di situ bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, dulu setelah kita bahas bahwasanya katakan Muhammad. Qul ini bukan hanya perintah bagi Allah. Qul ini juga merupakan salah satu indikasi, salah satu signal dari Allah bahwasanya kalau kamu manusia mau minta tolong kepadaku, ngomong, jangan diam saja. Dulu sebelum kita bahas bahwasanya ketika manusia itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau dia tidak mempunyai keahlian di situ, pasti dia ingin minta tolong, pasti dia ingin ditolong oleh orang lain. Tapi ketika mau minta tolong, terkadang manusia itu masih malu-malu. Ketika kita memohon kepada Allah, disitulah bentuk ketidakmampuan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Dan Allah suka kepada seorang hamba yang dia itu menunjukkan kelemahannya. Kalau sesama manusia terhadap bapak ibu kita menunjukkan kelemahannya, itu akan jadi masalah. Kita minta tolong pada si fulan, pasti nanti suatu ketika si fulan ini pasti akan mengomongkan kekurangan kita kepada orang lain. Tapi kalau kepada Allah itu tidak. Memang harus kita tunjukkan kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk memohon kepada Allah. Makanya di situ Allah mengatakan, "Qul," katakan, ngomong, jangan malu-malu. Dan ini nanti 3 ayat ini menarik, Allah itu menyusunnya. Itu juga merupakan pelajaran bagi kita. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Rabbun itu memang secara umum kita artikan sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya Rabbun ini itu mengandung makna yang bermacam-macam. Mengerucutnya memang menjadi Tuhan. Makna dari Rabbun itu adalah satu, dia adalah sang pencipta. 2, dialah yang mengatur kita. 3, dia yang menjaga kita. Minimal yang namanya Rabbun itu mengandung 3 arti ini. Nanti meskipun nanti ada juga beberapa arti yang lain dari Rabbun, tapi 3 poin ini merupakan inti dari Rabbun. Makanya terkadang
namanya orang memelihara itu tidak serta-merta dilepas. Bapak Ibu punya hewan ternak kambing, kalau dipelihara apakah dibiarkan di pokok di los ning tegala dengan harus mangan sing mangan kok ekono itu sapi nisun ojo dijual. Nah, apakah seperti itu pemelihara? Tidak, pasti dirawat, diawasi, dilihat, jika waktunya makan dikasih makan, waktunya istirahat dibawa lagi masuk ke kandang. Itu namanya pemelihara. Allah pun demikian, makanya Allah disebut dengan Rabbun. Tapi terkadang kita nggak sadar ya bahwasanya Allah itu selalu memelihara kita, nggak sadar. Yang kasih kita nafas siapa? Allah. Yang kasih makan kita siapa? Allah. Ya mungkin melalui wasilah perantara orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Itu. Kemudian yang kedua, yang sifat Allah ini adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Dan yang terakhir, Ilahin Nas. Malik itu kalau kita membicarakan raja, kalau mau diartikan al-malikul huwa alladzi yastawi istilahan mutlaqan, yaitu segala sesuatu yang dia itu menguasai sesuatu secara mutlak. Mutlak itu tidak ada batasnya. Ini malik. Tapi malik terkadang kita artikan sebagai raja, penguasa. Padahal kalau kita lihat raja-raja yang ada sekarang ini, ada batasannya atau tidak? Ada. Siapa raja Indonesia sekarang? Bapak Presiden Prabowo. Oh, kalau Jokowi sudah lewat ya, sekarang sudah Prabowo. Apakah Prabowo mempunyai otoritas untuk memerintah Malaysia? Nah, hanya mempunyai otoritas memerintah yang ada di Indonesia. Malik, penguasa yang memberikan aturan, yang mengatur negara tersebut, itu adalah Malik. Malik ini pun arti dari Rabbun. Malik yang mengatur hidup kita. Rabbun, Malikin Nas, rajanya manusia. Makanya nanti ketika di akhirat, ketika semuanya dikumpulkan, itu Allah mengatakan kepada kita, hamba-hambanya, mana dulu raja-raja yang sudah berkuasa? Siapa sekarang raja yang sebenarnya? Itu yang Allah katakan nanti ketika di akhirat. Karena memang raja-raja sekarang yang ada di dunia ini hanya titipan saja, hanya sementara, tidak mutlak. Raja yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya mutlak, tidak berbatas. Semua Allah kuasai. Tapi kenapa? Ya, terkadang kita manusia itu terlalu tunduk dan patuh kepada raja-rajaan, bukan raja sebenarnya. Tidak terlalu tunduk kepada raja-rajaan yang ada di dunia. Tugas luar kota, naik pesawat, saya landing pesawatnya pas ada sholat zuhur, diajak sama yang jemput, ayo bapak, bapak pimpinan sudah menunggu di kantor, siap saya berangkat. Anda tunggu ditinggalkan. Yang panggil ini raja-rajaan, yang azan ini yang panggil adalah raja beneran. Tapi raja beneran ditinggalkan oleh hamba ini menuju raja-rajaan yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak. Pimpinan kita setinggi apapun jabatannya, dia tidak mutlak kekuasaannya. Makanya ada ulama yang mengatakan dengan analogi yang lucu. Analogi yang lucu itu seperti ini. Kenapa sih manusia itu rata-rata dia lebih tunduk dan patuh kepada raja-rajaan yang pura-pura itu daripada raja yang sesungguhnya? Itu tadi contohnya, dipanggil pimpinan masuk berangkat, giliran dipanggil oleh Allah nanti dulu. Kenapa seperti itu? Digambarkan analogi yang luar biasa. Dan dia mengucapkan bahwasanya orang yang mempunyai pemikiran seperti itu masih akalnya anak kecil. Jadi bapak ibu kalau punya anak kecil di rumah, bapak ibu tawarkan, dek,
mau mobil-mobilan apa mobil beneran? Mari dipilih mobil-mobilan karena pikirannya masih kecil. Kalian Bapak Ibu, kenapa Allah menurunkan yang pertama itu Rabbun, kemudian Malik, baru Ilah? Yang pertama itu pemilik. Bapak kepala keluarga pun bisa dijadikan patokan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah seperti itu? Sebetulnya Allah ingin mengajarkan kepada kita susunan yang seperti itu merupakan susunan yang luar biasa. Seperti ini, Rabbun itu dulu ketika masih yang tersembunyi, setan, makhluk yang tersembunyi, yang akan dia muncul dan dia hilang. Kita berlindung dari al-waswas dan al-khannas ini. Kemudian ayat yang kelima Allah menjelaskan bahwasanya alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, artinya adalah yang mana membisikkan di dada-dada manusia. Perhatikan Bapak Ibu, tadi was-was itu artinya adalah bunyi gerincing, yang mana dia itu nanti akan menggoda kita. Bisikan-bisikan, kalau bahasa Inggrisnya whisper. Whisper ini, bisikan-bisikan ini di ayat yang kelima Allah mengatakan apa? Alladzi yuwaswisu, berubah dia menjadi fi'il. Yuwaswisu ini kan fi'il. Perhatikan, kalau kita lihat yuwaswisu itu fi'ilnya fi'il nopo? Fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya present tense. Fi'il mudhari ini salah satu sifatnya itu adalah dia ada sebuah pekerjaan yang dikerjakan saat ini dan di saat yang akan datang. Mudahnya seperti itu. Dan ternyata yang namanya fi'il mudhari ini juga mempunyai sebuah sifat yang mana dia berkelanjutan, terus menerus, tidak berhenti. Makanya alladzi yuwaswisu ini adalah yang membisikkan. Bisikannya ini nggak cuma sekali, nggak cuma dua kali, tapi terus berulang-ulang, berkali-kali. Rasanya banyaknya kali menjadi sungai, ya, berulang-ulang bisikannya. Jadi tidak berhenti. Makanya Bapak Ibu, nggak ada ceritanya bagi orang-orang, bagi makhluk-makhluk tersembunyi yang menggoda tadi itu. Tidak ada ceritanya dia mengambil cuti. Capek saya menggoda manusia sudah sekian lama, saya mau cuti dulu kan? Nggak ada. Day off-nya tidak ada, weekend-nya nggak ada. Terus setiap saat dan setiap waktu bisikan itu selalu dilancarkan, selalu dilontarkan terus, tidak pernah berhenti. Yang kita artikan sebagai hati itu Imam At-Tirmidzi itu mengatakan bahwasanya hati kita manusia itu diibaratkan seperti sebuah bawang. Ya, hati manusia itu diibaratkan seperti sebuah bawang. Bawangnya bukan bawang putih, ya. Bawangnya adalah bawang merah. Kenapa disebut bawang merah? Karena bawang merah itu lapisannya berlapis-lapis. Gambaran hati manusia itu juga seperti itu. Gak cuma satu ternyata hati manusia, tapi berlapis-lapis. Lapisan yang paling luar itu kita kenal dengan istilah sodrum. Bukan sudrum ya, bukan sudrum ya. Ini adalah sudrum ya, sodrum. Yang kita bahas di ayat dari sodrum. Nanti zamannya menjadi sudur. Lapisan lebih dalam sedikit baru dia masuk ke namanya qalbun. Nanti dia menjadi ulu. Masuk ke yang itu disebut dengan fuadun. Nah, ada namanya fuad di sini. Pak Fuad ada. Nah, fuad ini lapisan hati juga. Nanti menjadi kalau zamannya afidah. Pernah dengar kata afidah ya? Allati taqalibu ala afidah. Nanti di neraka itu orang akan dibakar sampai membakar hatinya. Hatinya ini cuma sampai fuadnya. Dan
yang paling dalam itu namanya lubun. Hati yang paling dalam itu lubun. Kalau bahasa Indonesia kita mungkin lubun ini bisa diartikan sebagai hati nurani. Jadi kalau dari ayat dari Quran ini tadi sotlu itu merupakan bagian hati yang menerima semua informasi semua masuknya kepada hati sotlu. Kalau dari sotlu bisa dimasukkan dia masuknya ke kolbun inilah yang menimbang-nimbang baik atau tidak, boleh atau enggak. Kalau sudah ditimbang, makanya kan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, bukan sabit sodri dan sabit qalbi, karena kolbun inilah yang bagian menimbang boleh masuk atau enggak ini. Kalau enggak ya sudah, kalau boleh masuk. Kalau sudah sampai fuad, ini nanti yang akan menjadi karakter dari seseorang, sudah pasti mantap. Lubun yang paling dalam ini adalah tempatnya Allah memberikan pesan-pesan kepada kita. Jadi setan itu, al-khannas tadi itu, yang menyebabkan yang membisikkan itu semuanya, dia mengatakan bahwa jangan kalian menuntut kepada aku. Kenapa? Itu tidak pernah mengajak kalian, justru kalian sendirilah yang ikut. Jadi tugasnya setan itu untuk menutup mungkin, marilah kita selalu bersama-sama berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan lewat makhluk-makhluk yang selalu menggoda kita itu untuk jauh dari rahmatnya Allah. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu berikan keistimewaannya dalam diri kita, agar memberikan keteguhan hati dalam diri kita untuk selalu menjalankan semua perintahnya, untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat dari Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia